warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara weekend bersama Regal Production. Kali ini pembahasan kita sangat menarik sekali karena tentang manajemen waktu. Jadi lebih sangat menarik karena dibahas dengan oleh narasumber yang luar biasa. Halo Mas Insan, apa kabar? Assalamualaikum, Mas Ajib. Gimana kabarnya? Salam, alhamdulillah sehat. Gimana Bagaimana Mas Ajib? kabar? Sama di Jogja, tidak pulang, perantauan dari luar Jawa. Gimana rasanya Mas Ajib? Ya. Dari Lebaran sampai sekarang itu di Jogja itu gimana rasanya? Ya, alhamdulillah sejauh ini aman Mas Insan. Untuk Mas Insan sendiri di sana gimana Mas? Aktivitas selama COVID ini atau ada kendala? Alhamdulillah selama COVID ini apa kegiatannya ya lancar-lancar lah alhamdulillah. Ya di rumah sambil bantu-bantu orang tua sedikit-sedikit ya Hmm, lumayan lah gitu. Daripada nggak ngapain-ngapain ya kan. ya. Terus, Eh, ini kalau Mas Insan sendiri itu kan ini apa kok punya Mas Ajib muter-muter ya, coba diulang tadi. ya saya ulang lagi Mas Insan ya. Untuk aktivitas Mas Insan sendiri kalau di dalam keadaan COVID seperti ini, apakah ada kendala atau bagaimana bisa diceritakan Mas Insan? Ya untuk apa kegiatan saya selama wabah corona ini alhamdulillah lancar ya. Yang terpenting sekarang kita tuh kalau menurut saya tuh gini Mas Ajib, Hmm. yang terpenting kita jaga kesehatan, pola hidup, intinya bersih lah, jangan sembrono, tahu sembrono nggak? Sembrono gue Iya. otak gitu Hmm. loh. Nah, mending jaga pola hidup kita bersih, cuci tangan kalau habis kemana-mana, misalkan habis pergi dari kota atau habis kemana, cuci tangan lah. Terus intinya apa kita harus tetap apa mematuhi peraturan dari pemerintah. Kayak mungkin jaga jarak, misalkan ada orang itu jaga jarak, iya jaga jarak. Itu yang penting kita jaga pola hidup kita. Insya Allah mah aman dalam Hmm. melaksanakan aktivitas yang lain aman. Hmm. Oke. Jadi kan tetap bisa melakukan aktivitas dengan ketentuan menjaga protokol, menaati protokol kesehatan begitu Mas Insan ya. Oke. Betul sekali Kita Mas. kan membahas dengan tema manajemen waktu, Mas Insan. Bagaimana sih, Mas Insan, untuk memanajemen waktu di keadaan pandemi ini yang baik? Memanajemen waktu. Memanajemen waktu adalah manfaatkan waktu sebaik mungkin, ya kan? Hmm. Manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jadi begini, uh, apalagi kita ini sedang dicoba ya. Kalau secara agama itu kita lagi diuji Hmm. Hmm. agama ya, kita untuk meningkatkan ibadah. Kalau secara apa ini namanya uh, umum ya, secara umum ini adalah ya mungkin saya bukannya sok tahu atau gimana, ini mungkin kalau menurut saya ini ini permainan lah ya, permainan. Terus apa memanajemen waktu dengan baik ya, contoh kita di rumah lah ya, tetap kita melakukan aktivitas. Mungkin kayak kita sebagai mahasiswa kita harus ya wajar ya belajar tetap walaupun sedikit-sedikit membaca buku atau sekarang kan zamannya
teknologi lah ya. Sekarang baca-baca tinggal kita buka laptop, browsing, langsung ada ya kan. Nggak seperti zaman dulu, kita harus beli buku, kita harus beli apa namanya majalah-majalah atau yang lain, jurnal, artikel. Sekarang udah gampang ya kan. Jadi kita tinggal browsing aja, Google jurnal tentang bimbingan konseling. Itu udah muncul semua, dari atas sampai bawah udah muncul. Jadi itu bisa itu sebagai apa namanya, sebagai ladang buat kita untuk belajar di waktu yang sekarang sedang COVID ini. Itu sangat penting. Apalagi sekarang tuh zamannya apa-apa online, Mas Ajib, ya kan? Iya. Apa-apa online, dari anak SD sampai mahasiswa itu belajarnya online. Jadi sekarang yang namanya belajar itu tetap ada yang namanya manfaatnya itu ada, terus plus negatifnya ada. Jadi negatifnya mungkin di zaman sekarang itu ya anak-anak kecil mungkin kan dikasih HP sama orang tua, ya bukan apa belajar malah ngegame ya kan Mas Ajib. Nah ngegame, terus apa lagi Mas Ajib? Main-mainnya nggak Jadi kan manajemen waktu dalam keadaan COVID ini kan bisa digunakan secara keagamaan. Misalnya kita bisa fokus dalam ibadah, atau kita mempunyai skill dalam teknologi, kita bisa meningkatkan skill tersebut di rumah saja. Jadi kan untuk saat ini tidak ada alasan untuk tidak bisa beraktivitas. Sekarang sudah zaman teknologi, bisa belajar gitu. Begitu. Ya, jadi ya begini, yang namanya lagi kita diuji sama Allah dengan diadanya virus corona ini, kita mungkin untuk suruh sering beribadah gitu ya Mas Eci. Sering beribadah terus. Intinya sekarang itu manfaatkan waktu itu sebenarnya itu gampang-gampang susah Mas Haji, ya kan? Iya. Apalagi orang itu kan beda-beda ya Mas Haji. Manfaatkan waktu dengan baik, mungkin manfaatnya waktunya tuh ya begitu. Sekarang tuh ini bukan namanya, tapi sekarang yang apalagi kayak gini, sekarang tuh banyak banget yang tidak memanfaatkan waktu. Itu susah ya Mas Haji ya. Iya betul. Itu loh so. Iya. Betul banget. Jadi itu kan kayak gini salah satu ya seperti mahasiswa, apalagi gini loh, kuliah online. Rebahan ya kan? Rebahan habis itu ntar aja lah, entahnya itu yang susah dihilangin Mas Haji, ya kan? Ntar aja lah, ngapain ini, ntar lah, itu udah nggak bisa dielakin lagi, udah semuanya tuh begitu. Jadi yang masing-masing ya Mas Haji ya. Oke, Mas Insan, kita kembali lagi. Tadi kan Mas Insan sudah menjelaskan bagaimana cara memanfaatkan waktu atau memanajemen waktu dalam kondisi pandemi ini. Bagaimana sih Mas Insan kalau menurut Mas Insan itu contoh sebagai bentuk untuk memanajemen waktu itu yang bagaimana? Memanajemen waktu menurut saya gitu Mas Ajib. Ya, bisa diberikan contohnya kah, atau bagaimana untuk mengaplikasikan suatu manajemen waktu itu? Sinyalnya gini amat ya. Diulang Mas Ajib, diulang. Tadi muter-muter kok. Oke. Terus. Tadi kan Mas Insan sudah memaparkan bagaimana cara untuk memanajemen waktu. Menurut Mas Insan sendiri, contoh atau sebagai bentuk untuk memanajemen waktu itu yang bagaimana? Manajemen waktu yang bagaimana?
Ya kalau menurut saya manajemen waktu itu mengatur waktu dengan baik ya. Ya dari apa menurut saya tuh manajemen waktu itu ya kita harus atur waktu dengan baik lah ya. Contohnya pada kegiatan kita sehari-hari lah. Mungkin dari bangun tidur sampai pagi ya Mas Ajib. Dari bangun tidur ya contoh kita harus sholat kan. Terus habis sholat mungkin kita sebagai umat muslim kita harus ya kita harus um, cara Jawanya itu deres itu membaca Al-Quran gitu. Habis subuh habis itu jam 6 mungkin kita kalau yang ada kegiatan mungkin bisa baca-baca, belajar, atau mungkin yang di rumah itu membantu orang tua, kerjaan orang tua, mungkin bisa membantu kerjaan orang tua. Sambil menunggu kita kuliah online. Karena kan kuliah itu nggak kita kayak seperti anak SMA ya Mas Haji, dari pagi sampai sore itu full kan gitu kan? Betul. Kayak kuliah mungkin 1 hari 2 matkul, kan? Oke, kembali lagi ya Mas Insan. Itu kan Mas Insan sudah memberi suatu contoh. Nah, saran dan pesan untuk Mas Insan sendiri untuk anak-anak muda Indonesia memanajemen waktu dalam keadaan pandemi ini bagaimana? Saran buat anak-anak Indonesia yang khususnya buat anak milenial ya. Sekarang tuh zamannya teknologi ya, teknologi maju. Kita harus cobaannya banyak, rupanya pasti banyak yang namanya teknologi. Apa-apa di rumah, rebahan kayak gini. Kita harus sebagai anak muda harus berpikiran kreatif, inovatif. Kreatifnya mungkin lakukan hal-hal yang positif. Contoh mungkin dalam kegiatan kita sebagai mahasiswa lakukanlah kegiatan di rumah ya. Contoh mungkin yang di apa namanya menanam bunga atau dengan hal-hal yang lain. Intinya atur waktu dengan baik karena anak muda sekarang tuh banyak banget yang susah mengatur waktu, termasuk saya juga kadang-kadang yang namanya manusia gitu ya. Jadi kadang-kadang mengatur waktu sendiri aja, terus memperbaiki diri sendiri aja. Kadang suka itu ya Mas Jim ya, tahu sendiri ya. Oke, jadi sudah banyak sekali pemaparan dari Mas Insan.